Shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada saat ini. Sekarang kita akan belajar satu tema yang ada kesambungan dengan lalu tentang menyesal. 5 kali berturut-turut sudah saya sampaikan tentang menyesal. Sekarang saya akan menyampaikan yang terakhir, yang ke-6. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Atau bahasa lain dikatakan, maka kamu pasti diselamatkan. Yang lalu saya sudah sampaikan, kita telah belajar tentang menyesal. Sekarang kita akan belajar menyesal karena sampai akhir hidup tetap tidak mau percaya Tuhan Yesus dan tetap tidak mau bertobat. Kalau penyesalan yang lalu masih ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita memperbaharui sekalipun ada kesan terlambat. Tapi masih ada kesempatan. Tapi yang terakhir ini adalah kalau tetap dalam hidup kita tidak mau percaya dan terima Yesus dan bertobat, kita meninggal, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 29. Di sana menceritakan ada orang kaya dan Lazarus orang miskin. Lala orang kaya ini setiap hari memakai jubah mewah luar biasa dan setiap hari dia mengundang teman-temannya untuk berfoya-foya, makan, minum dan sebagainya. Karena dia kaya. Dia merasakan hidup ini adalah segala-galanya. Namun ada seorang yang miskin namanya Lazarus. Ia tidak ada makanan. Tiap kali ada pesta, dia hanya duduk di bawah, di depan pintu, di bawah. Dia hanya minta bisa diberikan sedekah. Syukur kalau ada sisa makanan bisa diberikan kepadanya. Tetapi ternyata tidak ada. Bahkan tulang pun tidak bisa dia makan, hanya dimakan oleh anjing-anjing. Betapa kasihan Lazarus ini, sangat-sangat miskin. Tapi ada satu kelebihan Lazarus, yaitu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam kekurangan kemiskinan dia punya andalan percaya Tuhan Yesus. Karena kemiskinannya dia nyaris hampir tidak pernah makan, akhirnya dia pun meninggal. Tapi tak kala dia meninggal, dia diterima di surga di sisi Bapa, di pangkuan Bapa Abraham. Dia menikmati akan kekal surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Alkitab, tidak lama kemudian orang kaya ini pun meninggal. Jangan bilang kaya tidak akan meninggal, dia pun akan meninggal. Akhirnya saudaraku, tak kala dia meninggal, dia masuk ke neraka. Api membakar dia, kepanasan dia. Dia haus, hanya dia minta kepada Bapa Abraham di surga, berikanlah aku setetes air saja. Aku mau minum, aku haus. Apa kata Bapak Abraham? Tidak bisa. Engkau dan aku telah dipisahkan, memisahkan, kamu di neraka, aku di surga. Dan tidak mungkin aku akan lakukan. Maka kepanasanlah, dia menderita, sangat menderita. Akhirnya dia mohon kepada Bapak Abraham di atas. Dia bilang begini, kiranya boleh, kirimlah, utuslah orang-orang yang ada di dunia ini supaya bisa menyampaikan berita Injil itu kepada keluargaku yang masih ada dalam dunia ini. Agar mereka tidak seperti aku di neraka ini. Aku sudah sangat menderita. Aku tidak mau keluargaku ikut menderita di neraka ini. Saudaraku, ini sebuah kisah yang ada dalam Lukas pasal yang ke-16. Bagaimanakah dengan saudara saat ini? Sudahkah saudara percaya Tuhan Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Apakah saudara mengeraskan hati? Apakah saudara merasakan kekayaan saudara, harta dan kemewahan saudara, jabatan saudara, pangkat saudara dan seterusnya akan membawa saudara langgeng di dalam dunia? No, tidak. Satu hari pun saudara akan meninggalkan dunia ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang mati untuk manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita diselamatkan. 3 hari kemudian kita memperingati, merayakan hari yang penuh kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di sini adalah menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu bukan suatu cerita yang dongeng atau cerita hayalan atau fiktif. Bukan. Tapi ada suatu realita kenyataan. Dia datang ke dalam dunia karena mengasihi kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga diberikannya anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Dia mati untuk kita. Dia telah bangkit. Bahkan 40 hari kemudian akan kita peringati dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayo sekarang kita masih diberikan kesempatan. Janganlah kita menunggu saudaraku. Janganlah kita menyesal. Seperti orang kaya ini di neraka baru menyesal. Tidak bisa lagi. Mari mumpung kita masih ada kehidupan. Masih diberikan kesempatan. Saya sarankan dan saya ajak saudara dengan penuh kasih. Agar saudara bisa datang dan percaya Tuhan Yesus. Jangan menunggu nanti, besok. Karena nanti besok bukanlah bagian kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tapi satu hal. Apabila kita sudah percaya Yesus dan terima dia sebagai juru selamat, bertobat total. Maka anytime. Kapanpun juga Tuhan panggil kita. Kita katakan aku sudah siap Tuhan. Karena aku pasti bersama Tuhan di surga. Oleh sebab itu dalam ayat yang tadi kita baca Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan. Bukalah hatimu, percayalah, terimalah dalam mulutmu, terimalah dalam hatimu Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Maka engkau pasti diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kehidupan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke sana hanya kecuali melalui aku. Karena akulah jalan, akulah kehidupan itu, dan akulah kebenaran itu. Tuhan menolong saudara. Sekali saya katakan kepada saudara, kelima penyesalan yang kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu. Masih ada kesempatan untuk saudara bertobat datang kepada Tuhan. Tapi penyesalan yang terakhir ini, kalau saudara tidak mengambil waktu sekarang ini juga terima Yesus, maka saudara akan menyesal seumur dan selama-lamanya. Tidak ada kesempatan lagi. Mari saudara, sekali lagi dengan kasih, saya mengundang saudara, buka hatimu. Tuhan sedang mengetuk di depan pintu hati saudara. Dia pun mengetuk. Maukah saudara membuka hatimu untuk terima Tuhan Yesus? Kalau saudara katakan mau, datang kepada Tuhan. Saudara hanya berdoa, Tuhan ini saya, aku mau percaya Yesus. Lalu saudara cari pendeta, cari temanmu, cari gereja, saudara beribadah. Dan saudara menerima anugerah Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang di surga, terima kasih banyak oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang sudah percaya diteguhkan, yang belum percaya saat ini membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, ini doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.